Bapak. Oke, Baik, sambil menunggu yang lain mungkin kita mulai nggak apa-apa nggih, Bapak? Mungkin, mohon izin Bapak Ibu yang lain kita mulai acara ini untuk apa nggih, memanfaatkan waktu begitu karena ini hari Jumat begitu nggih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat narasumber kita yang luar biasa, Pak Memori, Wawuru STM IPM, dengan kesibukan beliau, namun berkenan mengisi acara pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak Mori. Kita ketemu lagi, Niko. boleh. Dan selalu merepotkan ini, Pak. Mohon bimbingannya. Bapak Ibu dosen Unjaya yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kesehatan. Kita masih bisa berkumpul walaupun di ruang Zoom ya. Karena nanti acara ngobris ini insya Allah kita selenggarakan secara rutin begitu ya. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, dosen dalam menjalankan tugas tridharma ini memang harus menghasilkan penelitian maupun pengabdian yang berkualitas. Penelitian itu diharapkan menghasilkan produk karya baru, inovasi baru, ya, sebagai hasil luaran dari penelitian maupun pengabdian yang dapat dimanfaatkan kepada masyarakat, kemudian menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya bisa dihilirisasi, dikomersialisasi untuk meningkatkan baik ekonomi masyarakat maupun dosen itu sendiri begitu ya. Sehingga penyusunan roadmap penelitian itu penting sebagai panduan dalam menentukan arah penelitian dan target yang ingin dicapai serta menunjukkan bidang-bidang utama penguasaan kepakaran dosen. Nah, kami berharap itu materi pada pagi hari ini yang kita usung terkait dengan penyusunan roadmap baik prodi dosen maupun penghitungan PKT karena ini saling berkaitan begitu ya. Semoga ini akan menjadi arah eh, ke depan bagaimana kita menentukan kepakaran kita gitu ya, sehingga kalau mencari pakar terkait dengan psikolog anak misalkan itu ke siapa, kemudian eh, terkait dengan IT, terkait dengan cyber itu ke siapa lah, itu yang akan membawa kita ke sana begitu ya. Nah, ngobris pertama ini eh, menjadi apa awal untuk kegiatan kita di ngobris-ngobris selanjutnya. Nah, tujuannya yaitu menyusun roadmap secara jelas, ringkas, mudah dipahami, realistis, mungkin tidak kaku ya dan terukur baik dari segi program, target, waktu maupun luaran yang dihasilkan sehingga kita sudah tertata sampai berapa tahun ke depan itu kita mau meneliti apa seperti itu sudah tertata, kemudian hasil apa yang kita dapatkan itu sudah akan kita ketahui, kita mau publikasi di mana begitu ya. Nah, selain itu juga akan meningkatkan karir dosen juga ya, karena kita memang dituntut di PKD maupun di PAK ya kita selalu publikasi hasil luaran baik itu berupa publikasi maupun paten buku dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa acara ngobris ini akan kita laksanakan setiap 2 minggu sekali ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan. Acara ini maksudnya acara ngobris ini gitu diharapkan dapat mendukung tercapainya
tahap kedua peta jalan penelitian dari Unjaya, yaitu tahap pemantapan. Ya, kita di situ ada strategi terbentuknya grup riset seperti itu. Ya. Kemudian joint riset baik dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri yang itu sudah ada di Renstra. Kemudian bentuknya pusat-pusat studi begitu. Ya. Saat ini kita ada 3 pusat studi, 2 pusat studi untuk di Unjaya. Semoga ke depan bertambah lagi dan semakin terfokus riset-riset kita begitu. Sehingga dengan adanya roadmap ini merupakan modal awal begitu nggih, yang kita miliki untuk mudah mendapatkan partner riset karena kita sudah jelas begitu nggih. Kita mau arahnya kemana, penelitian kita kemana, kepakaran kita kemana gitu. Nggih. Kegiatan ini juga merupakan persiapan hibah internal maupun eksternal. Jadi nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu pengembangan dari Simulitamas kita bahwa nanti dosen itu diharapkan bisa mengukur gitu ya, mengukur TKT yang ada. Nanti kita juga skemanya akan berbeda begitu ya skemanya. Dan di setiap skema itu mempunyai tujuan TKT yang berbeda begitu, seperti riset dasar, terapan maupun pengembangan. Sehingga nanti kita sudah terbiasa untuk pengajuan hibah eksternal begitu ya. Nah, kemudian di template kita juga kita sesuaikan dengan hibah eksternal yang kita harapkan itu setiap dosen sudah familiar seperti itu ya untuk pengajuan hibah eksternal. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan membuka pikiran kita untuk kesuksesan kita bersama. Amin. Selanjutnya mohon bimbingannya Pak Memori terkait dengan topik materi yang kita usung pada pagi hari ini. Luarannya adalah dosen bisa menyusun roadmap karena nanti di hibah internal itu kalau dosen tidak mengupload roadmap masing-masing dosen ke Simlitapmas itu usulannya tidak kita review, otomatis nanti kita tidak danai seperti itu. Ini untuk tujuan kita bersama begitu nih Bapak Ibu untuk kemajuan Unjaya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun begitu nggih. Jalan-jalan naik bis Kota Yogyakarta. Bersama Ngobris kita dukung sisi Unjaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap. Pintar Bu Tri. Semangat ini. Baik, ini saya langsung selaku membuka acara, mengawali dan memoderatori. Ya. Karena memang ini acara kita usung Ngobris itu ya ngobrol-ngobrol biasa seperti itu, Pak. Jadi santai begitu, Ya. Ya. Siap. Langsung saja, Pak Mori. Langsung. Yeah. Baik, terima kasih Bu Tri. Yang terhormat LPPM dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertatap muka secara online dengan Bapak Ibu kembali yang mungkin ini kali pertama. 2 hari yang lalu Bu Tri ngontak saya, ada Ngobris di Unjaya, topiknya tentang TKT dan roadmap. Dalam asumsi saya sampai tadi malam itu kita hanya ngobrol biasa, ada kasusnya begini, tapi ternyata tadi malam dikasih Pak targetnya begini, mau buat roadmap. Waduh, ini dengan secepat kilat saya menyiapkan materi sedikit pengantar, semoga ini bisa menggugah Bapak Ibu semua untuk bisa berdiskusi. Sebenarnya yang saya sampaikan ini hanya secara umum, dan nanti bila butuh diskusi lebih lanjut bisa kita lanjut. Saya selalu tersedia. Dari dosen Unjaya sering ngontak saya kok by WA, tidak masalah. Jadi kita sharing langsung, apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Saya coba share screen ya Bu Tri ya.
Ya. Sudah tampil atau sudah ya? Sudah, Bapak. Nah, ya baik, terima kasih. Ini akan saya sampaikan ringan saja, mungkin walaupun banyak slide-nya tidak perlu dibawa apa, ribet, mungkin hanya Bapak Ibu sudah pernah menerima, sudah pernah mengetahui, saya hanya merefresh saja. Roadmap penelitian. Yang pertama, apa sih itu roadmap penelitian? Jadi, roadmap penelitian itu merupakan rencana strategis yang merinci langkah-langkah. Jadi yang saya note ini adalah strategis yang merinci langkah-langkah dan tahapan yang diambil dalam rangka mengejar dan mencapai tujuan penelitian. Jadi di istilah roadmap ini bukan hanya satu gambar, bukan hanya satu garis, satu kalau kita sering ngasih roadmap itu dikasih tanda panah arahnya tahunnya berapa. Tapi di situ memang benar harus memuat langkah-langkah dan tahapan yang diambil. Jadi buat apa itu? Ini membantu peneliti ataupun dosen itu untuk mengorganisir dan merencanakan kegiatan penelitian dengan jelas, serta memberikan panduan yang terstruktur untuk mencapai hal yang diinginkan. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini, beberapa hal yang pernah saya terima dan kami terima ketika riset bersama dengan USAID. Jadi kebetulan itu kita menerima hibah USAID itu untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Karimun Jawa. Kita diajari bagaimana sih membuat roadmap yang jelas, dan mungkin ini ada mungkin persamaan, mungkin ada perbedaan, kita nanti boleh saling diskusi. Bapak Ibu, yang pertama kita harus membuat dulu isi roadmap itu apa. Jadi yang saya tahu, yang saya pahami, roadmap itu minimum ada yang 10 ini. Roadmap itu harus memiliki mencantumkan tujuan penelitian, kalau memang itu penelitian. Harus mencantumkan tahapan penelitian. Harus ada jadwal dan waktunya. Kemudian ada metodenya, ada pertimbangan etikanya, ada risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi, ada faktor sumber dayanya, ada komunikasi dan publikasi, ada pemantauan dan evaluasi, dan ada pemangku kepentingan. Jadi mungkin ada dari yang lain, ada yang tambahan lain, monggo bisa ditambah. Tapi menurut saya ini yang saya terima, dengan 10 item ini minimum kita sudah bisa mengorganisir ataupun mempersiapkan riset kita. Nanti saya akan mulai dengan situasi contoh yang kecil-kecil. Yang pertama, apa sih itu tujuan penelitian? Tujuan penelitian itu harus menjelaskan secara rinci tujuan akhirnya. Jadi kita harus mengetahui, kalau saya meriset, nanti akhirnya sampai kemana? Kalau Bapak Ibu belum tahu akhirnya sampai kemana, berarti itu akan belum bisa kita tentukan untuk meriset. Karena kita harus membuat set point. Makanya ada beberapa orang mengatakan harus dengan SMART. Tujuan itu harus terukur, dicapai, relevan, terbatas oleh waktu. Katakan SMART, katakan harus spesifik, harus jelas, harus terukur, measurable, harus dapat dicapai, relevan, waktunya terbatas. Jadi harus ukur pencapaian. Kalau kita membuat tujuan, saya mau penelitian dalam waktu 3 tahun, saya mau mengejar Scopus, saya mau mengejar satu produk, atau saya mengejar satu riset, harus dibuat dulu. Oh, dalam 3 tahun ini tujuannya apa? Targetnya mana? Nah, itu yang harus dibuat di kemampuan kita menentukan tujuan ini sangat mempengaruhi keberhasilan kita nanti mengelola riset. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini harus dibuat, harus jelas. Nanti kan kita akan buat satu-satu. Kira-kira seperti apa sih arahnya? Mungkin sudah tahu. Saya hanya merefresh saja. Yang kedua, tahapan penelitian. Ketika tahapan penelitian, tujuan tadi kita buat step tahapan penelitian. Kita memecah tujuan penelitian menjadi tahapan-tahapan yang lebih kecil yang dapat kita elaborasi. Setiap tahapan harus mencakup proses pertama analisisnya, ada eksperimennya, ada surveinya, ada pengembangannya, ada metode penelitian, dan lain-lain. Jadi
tahapan itu sedetail mungkin, serinci mungkin lebih bagus. Tapi jangan ribet dengan detail, tapi minimum kita akan evaluasi. Jadi dalam roadmap ini selalu ada evaluasi yang akan kita sisipkan. Jadi tahapan itu serinci mungkin yang bisa kita buat. Jangan sampai menunggu, tapi ini tahapan. Nanti kita bisa evaluasi berikut. Berikutnya adalah jadwal waktu. Jadi jadwal waktu itu harus sudah tertata, harus kita susun. Kira-kira ini berapa bulan, berapa waktu, berapa tahun. Itu yang harus diatur. Itu estimasi itu penting untuk mengkalkulasi apakah target tadi itu bisa dapat. Jadi mencakup estimasi merancang penelitiannya, mengumpulkan datanya, menganalisis datanya, dan menulis laporan. Itu tadi yang seperti yang sampaikan Bu Tri, pencapaian yang mau kita kejar. Kalau harus publikasi misalnya di minggu ke-10 atau di bulan ke-10, udah tahu, oh nanti yang saya publikasi bagian mana, yang ngumpul datanya kapan. Jadi ada step-step. Kemudian publikasinya itu apakah summit, apakah harus sudah under review contohnya. Atau kalau paten sudah terdaftar atau hanya summit atau sudah dapat pengakuan. Nah, itu nanti pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu banyak. Dan bisa nanti kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin Bapak Ibu yang masih pemula dalam riset, nanti kita bisa pantau dari kecil. Tapi kalau sudah terbiasa, dengan melihat diagram saja kita sudah tahu. Mungkin nggak mengejar Scopus, misalnya Scopus target berbasis Scopus itu diraih dalam 1 tahun. Kalau saya menilai, kalau datanya cukup, mungkin dalam 6 bulan ke depan sudah cukup, bisa kita dapatkan nilai. Tapi kalau kita masih dalam nol, nanti kita akan belajar kemana nanti arahnya kalau kita membuat estimasi waktu. Kemudian metode penelitian, kita harus mendeskripsikan secara rinci metode yang akan digunakan. Karena kesalahan metode ini banyak mengakibatkan perubahan dalam penelitian. Karena dalam metode ini harus jelas desainnya penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, instrumen yang akan digunakan, dan bagaimana analisis. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan riset di S1, S2, ataupun yang S3, ini hanya mengevaluasi. Tapi biasanya ketika masuk ke grant-grant yang lebih besar, seperti kami dulu ke USAID tahun 2010, itu mencapai 3,6 miliar. Jadi ya grant-grant seperti itu mewajibkan orang harus rinci. Yang 10 tadi harus lengkap. Tapi mana yang step-step yang bisa dipenuhi, ini perlu dilengkapi. Kemudian pertimbangan etis, harus memperhitungkan pertimbangan etis dalam pelaksanaan penelitian. Kalau mungkin dalam bidang kesehatan itu ada ethical clearance. Mungkin dalam etika penelitian itu ada hal-hal yang perlu dijaga. Misalnya perlindungan hak-hak subjek penelitian, penggunaan data etika, standar etika, dan lain-lain. Dalam penelitian itu perlu nggak, itu harus pertimbangkan. Ini perlu nggak ethical clearance, perlu nggak standar, perlu nggak etika yang lain-lain yang dipakai. Karena dengan kita meneliti itu, ketika kita membawa penelitian kita ke publik, itu akan dipertanyakan. Misalnya kalau kita dalam kesehatan, biasanya ditanya, ethical clearance-nya sudah ada belum? Kalau dalam bidang komunikasi, Anda pakai standar apa? Anda pakai ISO, Anda pakai standar yang bagaimana? Nanti yang bisa diikutkan. Ini pertimbangan etik. Perlu dicantumkan. Kemudian risiko dan mitigasi. Ini perlu menganalisis risiko dan mitigasi yang perlu disampaikan. Dan bagaimana strategi mengatasi risiko tersebut. Perlu saya sampaikan, ketika kami beriset dengan USAID, mereka tanya, ketika membangun PLTS, berapa pohon yang Anda harus tebang untuk membangun PLTS? Begitu. Berarti ternyata sampai standar yang kecil saja mereka tanya. Berapa pohon? Jadi kalau kita hitung pohon yang ditebang, berapa kerugian? Kita harus buat juga mitigasi. Apakah Anda ada solusi lain, upaya lain untuk menambahkan ataupun mengurangi dampak yang tadi? Nah, biasanya kalau penyandang dana yang sudah memikirkan sampai ke risiko, mitigasi, isu lingkungan dan segala macam, pasti ini akan ditanyakan. Kemungkinan risikonya apa?
di samping mungkin risiko kita dalam penelitiannya. Mungkin ada risiko kalau misalnya kesehatan itu apakah bisa melukai, mencederai, dan segala macam. Itu disampaikan. Kalau ada penelitiannya bersifat hazard yang menimbulkan bahaya juga disampaikan. Nah, itu disampaikan dalam roadmap. Kemudian sumber daya. Perlu mencantumkan sumber daya dalam tahapan penelitian. Sumber dayanya itu dana. Dananya dari mana nanti? Dananya dibutuhkan berapa? Sumbernya dari mana? Peralatannya dari mana? Kemudian ini kolaborasi. Biasanya kalau sudah masuk ke kerjasama, ada kolaborasi dibutuhkan. In kind nggak ini? Ada nggak dari mitranya nanti ini? Nah, dimunculkan ada di sini. Kalau belum memunculkan, mungkin harus ditulis masih dicari. Kayak kira-kira begitu. Nah, kemudian komunikasi dan publikasi. Nah, ini yang sampaikan tadi. Setiap penelitian harapannya ada output yang menyampaikan hasil dari penelitian. Nah, ada mencakup artikel ilmiah, ada yang konferensi, ada publikasi lain. Dan ini mungkin ada beberapa hal yang disimpan. Bagi penelitian yang harus mengeluarkan HKI atau paten, mungkin artikelnya itu ada pembagian, bagian mana yang harus dipublish, mana yang tidak. Nanti jadi manajemen yang akan disampaikan. Berikutnya pemantauan dan evaluasi. Nah, ini perlu dibuat indikator. Apa sih yang mau kita pantau? Dalam roadmap ini yang kita lihat dari indikatornya apa? Indikatornya tercapai atau tidak? Nah, di sini harus disebutkan indikator capaiannya apa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tadi sudah disampaikan itu, kalau lihat TKT, di sana bisa kelihatan indikatornya muncul. Nah, makanya tadi kalau disampaikan ketika menyusun roadmap, itu kalau bisa mungkin memiliki TKT. Nanti kan saya berikan contoh, walaupun contoh TKT-nya mungkin dari tahun 2018, tapi saya rasa masih up to date sampai sekarang. Nanti bisa berlatih, saya berikan ada Word-nya, tapi masih Excel-nya versi lama, nanti saya titipkan Bu Tri, nanti latihan membuat sesuai dengan skema masing-masing. Kalau ada masalah nanti kita diskusikan. Saya akan coba nanti latihan kita sampaikan. Jadi mungkin agak lewat dari 15 menit ya Bu Tri ya. Saya sampaikan nanti cara berlatih mengisi TKT ya. Ini waktunya panjang Bapak untuk Pak Memori. Oh panjang, oke. Ya. Nah, Terima nanti saya kasih. sampaikan mungkin agak-agak detail supaya nanti teman-teman dosen, teman-teman penelitinya bisa lebih rinci. Kemudian ada pemangku kepentingan. Dalam roadmap itu harus disebutkan siapa stakeholder yang bisa. Apakah ada stakeholder yang mungkin kita bisa kerjasama. Harapannya pemangku kepentingan ini minimum bisa mendukung kita. Tapi hati-hati, bisa juga pemangku kepentingan ini bisa menjadi musuh tanda kutip, lawan kita dalam penelitian. Karena apa? Bisa saja mereka tidak mendukung risetnya. Jadi kita harus petakan yang mana yang bisa menjadi stakeholder kita, mana yang mungkin bisa jadi lawan, tanda kutip lawan ya, bukan musuh. Tapi mungkin jadi imbang. Kenapa bisa jadi musuh? Karena bisa saja, misalnya untuk penelitian sosial, bisa saja jurnalis ataupun LSM bisa sebagai mitra kita, bisa juga jadi lawan kita. Jadi kita harus buat peta. Makanya nanti ini sifatnya masih umum, Bapak Ibu yang tahu mana yang menjadi pemangku kepentingan di sini. Jadi cara melibatkan mereka sehingga dengan kita mengkondisikan semua stakeholder, harapannya semuanya bisa baik. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah ada 10, terus bagaimana kita mulai? Nah, ini Bapak Ibu mulailah dengan mendefinisikan tujuan dan misi tadi. Visi. Buat tujuan akhir, kemudian organisasi, tujuan visinya apa, kemudian lakukan SWOT. Kalau saya lihat dari di Renstra yang disampaikan Bu Tri, Renstra Unjaya sudah ada cara SWOT-nya lengkap. Bapak Ibu yang belum pernah bisa baca ataupun bisa belajar dari yang dibuat itu. Tinjau tren industri. Sekarang kita industri mau ke mana sih? Ataupun sosial itu mau ke mana sih? Nah, ini yang mau dilihat, analisis situasional. Kemudian identifikasi stakeholder, itu yang tadi yang saya bilang tadi. Siapa yang stakeholder? Jadi penyusunan roadmap ini untuk mengisi yang 10 elemen tadi. Kemudian tetapkan prioritas. Yang mana sih yang utama yang harus diselesaikan? Karena ini berhitungan dengan waktu. Waktunya sekian, dananya cukup, prioritasnya mana gitu. Ini dalam penyusunan roadmap ini juga mempengaruhi Bapak Ibu nanti dalam isu. Karena begini, kalau dulu kita isunya tentang COVID-19, prioritasnya semua ke COVID. Sekarang kalau meneliti lagi tentang COVID, mungkin nggak sesuai, nggak hot issue lagi. Nah, kira-kira
dalam 2-3 tahun ke depan ataupun masa depan, kira-kira prioritasnya apa? Nah, inilah kita perlu menganalisis situasi yang tadi. Berikutnya, rencanakan rincian tindakan. Ini tugas proyeknya, tindakannya lebih kecil, kira-kira seperti apa. Kemudian sumber daya dan anggaran, pembuatan tim. Nah, ini yang penting. Tim yang mau dia hire, apakah Bapak Ibu seorang diri dalam beriset, atau berkolaborasi dengan tim siapa, atau dengan mahasiswa, atau dengan siapa. Ini yang penting, 7 itu. Akhirnya komunikasi, koordinasi, pengukuran kinerja, nanti akan kita lihat dari indikator TKT, dan fleksibilitas dalam penyesuaian. Bapak Ibu, roadmap itu tidak kaku. Roadmap itu bisa berubah. Tergantung siapa, tergantung kita yang melakukan. Makanya harapannya dengan rinci kita lakukan, kita dengan menambah, kita bisa dapat penyesuaian-penyesuaian. Kemudian ketika implementasi, perlu disampaikan bahwa, lagi saya bilang tadi, perlu dibaharui, ada evaluasi dan pembelajaran, itu dalam roadmap. Ini sebagai pengantar saja. Nah, saya mau menilik, Bu Tri, mohon maaf, saya mau melihat roadmap penelitian dari Unjaya. Saya melihat di sini sudah fokus dalam targetnya adalah visinya universitas yang terdepan dalam bidang ketahanan nasional. Nah, ini sudah dibuat garis depannya ke sana. Targetnya di sana sudah ada 3 cabang, 3 bidang yang mau dikaji. Dan mungkin ini karena sudah sesuai dengan SWOT, nah ini akan kita akan elaborasi. Target universitas yang terdepan dalam bidang ketahanan nasional ini berarti kalau saya maknai dalam roadmap ini, berarti semua lini ini harus bekerja. Nggak boleh hanya TI saja, nggak boleh hanya kesehatan dan obat saja, nggak boleh hanya sosial dan humaniora dan lain-lain saja. Berarti harus ada sinergi dari 3-nya. Di sini juga sudah ada penataan waktu, ada penataan 2018 sampai 2022, ada pemantapan, ini sampai 2007, ada pertumbuhan. Harapannya waktu ini jangan diikutin type, kita juga bisa lebih maju, akselerasi. Karena apa? Mungkin ini harus diperbarui. Saya nggak tahu ini didesain tahun kapan, Bu Tri, apakah ada pembaharuan roadmap. Ini mungkin perlu, karena nggak hanya pemantapan, seharusnya sekarang sudah mulai bertumbuh kalau menurut saya. Mengapa? Karena ketika dibuat pemantapan ini terlalu lama kalau menurut saya. Harusnya sudah mulai tumbuh itu benihnya kalau menurut saya. Karena kalau pemantapan itu sebenarnya hanya 1 tahun. Pemantapan dari yang ditata tadi. Langsung segera bertumbuh. Atau paralel proses pemantapan dan pertumbuhan tadi. Sehingga proses tumbuhnya itu bisa langsung terjangkau. Mungkin nanti evaluasi dalam strategi. Nah, yang saya menarik di sini adalah Unjaya sudah membuat kategori-kategori yang harus dikembangkan. Mohon konfirmasi, Bu Tri, benar ya yang untuk TI, sosial, dan kesehatan ini sudah sesuai dengan prodinya ataupun fakultasnya begitu? Jadi kita berusaha untuk melinearkan Bapak antara universitas, kemudian fakultas, sama prodi, begitu. Oh, Makanya prodi. Ya. ini warna ini juga menunjukkan perbedaan juga begitu, karena Perbedaan. ketika kita akreditasi pasti ditanya gitu, linearitasnya mana gitu antara prodi, fakultas, dan universitas seperti itu. Oh, ya. Ini sudah kita revisi yang dari tahun 2018 sampai 2022 Mekaten. Dan ini sudah Ya. mencakup semua keunggulan prodi begitu. Makanya kemarin saya sampaikan kita masih umum sekali begitu. Ya, Untuk baik. topiknya. Ya, baik. Terima kasih untuk informasinya. Nah, dari informasi yang sampaikan Bu Tri, ternyata kalau ini sudah bottom up dari bawah, ini memang sudah terjadi di program studi ataupun di fakultas Bapak Ibu. Tinggal sekarang kita mempertajam. Roadmap universitas sudah seperti ini. Sekarang kita ada nggak roadmap dari fakultas ataupun yang prodi yang sesuai dengan ini? Nah, itu yang kita mau pertajam. Karena mungkin dalam sisi-sisi yang misalnya Fakultas Teknologi Informasi, fokusnya ada 4, kan begitu. 4 ini sampai mana nanti arahannya? Jadi peningkatan smart system ini bisa terukur sampai mana bidangnya, cakupnya, sampai mana TKT-nya gitu. Saya tidak tahu apakah belum baca semua, apakah di dalam roadmap itu semua bidang peningkatan smart system sampai ke industri ataupun ke perusahaan sampai teknologi informasi di sosial, peningkatan pelayanan primer sampai peningkatan pelayanan
coding ini, apakah semua sudah TKT 9 targetnya gitu. Saya tidak tahu yang sudah ditargetkan oleh universitas. Tapi kalau masih universitas belum menargetkan sesuatu, misalnya TKT 9, nanti TKT berapa sih yang menjadi target kita? Bentuk tujuan akhirnya seperti apa? Nah, itu yang saya pengen cermati sebenarnya. Tapi nanti kita bisa diskusi atau Bapak Ibu bisa diskusi di fakultas atau di prodi masing-masing, itu sampai mana. Nah, saya coba melihat dari target tahapan sudah dibuat oleh LPPM. Terbentuknya grup riset. Nah, ini yang mau saya lihat. Kalau saya memahami terbentuknya grup riset sesuai dengan tadi itu bidang-bidang yang sudah ada. Misalnya grup riset tentang peningkatan smart system. Nah, itu grup riset tentang peningkatan cyber security. Itu berarti harapan saya tadi kalau dengan membaca itu, di sini ada poinnya, di teknologi informasi itu ada 4, di kesehatan obat ada 5, di sosial humaniora ada 4. Jadi kalau di jumlah itu 13. Benar ya? 5, 4, 4, 8, tambah 5, 13. Jadi targetnya, kalau saya memahami, terbentuknya guru riset itu minimum 1. Berarti ya terbentuknya 13 grup riset kalau saya. Berarti satu bidang tadi itu ada satu grup risetnya. Kalau berani kita membuat satu bidang satu riset, berarti satu bidang tadi buat roadmap masing-masing. Nah, itu yang mau saya challenge di sini. Karena kalau di poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, itu levelnya itu dari grup riset tadi. Kalau Bapak Ibu mau buat grup riset, 13 tadi itu bergabung, bisa. Pemantapan tadi 2 sampai 7 ini dapat semua. Nggak perlu sampai 2027. 2025 itu bisa dapat semua. Tapi poinnya tadi itu, grup risetnya harus ada. Karena dengan grup riset tadi, kita bisa mengelaborasi, mengakselerasi juga percepatan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Sehingga pertumbuhan tadi, inisiasi hilirisasi, proses bisnis, seharusnya sudah mulai dari sekarang. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jangan kelamaan 2028. Kita sudah mantap, ternyata bidangnya sudah berubah. Itu yang saya harapkan tadi. Nah, saya challenge di sini ada terbentuknya grup riset. Yang mau saya challenge adalah grup riset tadi, inilah yang membuat roadmap tadi itu. Dia bisa membuat roadmap nggak? Misalnya tadi tentang bisnis. Bisa nggak dia buat TKT 9-nya? Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang mau kita breakdown. Saya coba melanjutkan ini. Ada tadi sosial humaniora itu sampai 8. Ini ada 8 bidang. Ada penguatan modal sosial. Saya coba elaborasi. Nanti Bapak Ibu yang di bidang satu ini, saya coba kemarin cari informasi, kira-kira bidang satu itu apa sih yang bisa kita buat produknya gitu. Kan ini yang ini bidang 2 gitu. Ini kesehatan upaya preventif 1 sampai 7. Apa sih? Di sini sudah dibuat tahapannya, tapi isinya masih normatif saya lihat Bu Putri untuk ini. Jadi mungkin ini bisa diperbaiki normatif yang apa-apanya, stepnya. Nah, saya coba yang mengelaborasi yang tadi. Kita coba lebih ringkas. Sekarang tentukan produk akhir dari tema. Kemudian lakukan pengisian indikator TKT atau TRL, nanti kita bicarakan. Kemudian lakukan tahapan penyusunan roadmap. Ada 10 komponen. Yang pertama adalah tadi sosial humaniora. Saya mencoba sosial humaniora. Nanti mohon izin, ini cuma contoh Bu ya, Bapak Ibu, contoh untuk humaniora. Untuk penguatan modal sosial, kira-kira temanya apa sih, subtema? Saya coba cari. Mungkin perlu ada grup ataupun dosen yang mempelajari aplikasi sosial untuk komunitas, contoh. Perlu program pelatihan keterampilan lokal, misalnya. Proyek lingkungan bersama. Ini contoh-contoh yang saya lihat, saya search engine kemarin itu. Bank barang komunitas, koperasi komunitas, program relawan lokal, forum diskusi atau kelompok fokus, program edukasi komunitas. Nah, ini contoh tema yang mau kita ambil. Ini tujuan akhirnya yang mana? Saya tetapkan tujuan akhirnya misalnya aplikasi sosial untuk komunitas. Nah, itu yang menjadi goal. Kalau nanti di bidang penguatan modal sosial atau di dalam grup penguatan modal sosial ini ada memiliki 8 dosen ataupun 8 peneliti atau berapa peneliti atau temanya terserah. Tapi masing-masing 1 sampai 8 ini memiliki target TKT 9 masing-masing. Nanti Bapak Ibu yang mencontoh. Saya contohnya ini, silakan. Nah, saya challenge kembali untuk kesehatan dan obat. Saya ambil tema pertama, upaya promotif, preventif, pengenalan penyakit, komprehensif, dan peringatan kesehatan primer. Ada contoh saya lihat itu ada kira-kira 11.
aplikasi kesehatan pribadi, program pelatihan kesehatan komunitas, kampanye proposal kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi komunitas, program anti rokok, pusat kesehatan primer terintegrasi, sistem pemantauan kesehatan elektronik, program manajemen diabetes, pusat pelayanan kesehatan jiwa dan komunitas, paket layanan kesehatan primer. Ini contoh-contoh. Bapak Ibu yang lebih tahu. Ini saya hanya men-challenge kira-kira contoh-contoh yang bisa menjadi TKT 9-nya, yang bisa di step. Jadi Bapak Ibu bisa buat topik penelitian, topiknya pasti banyak. Ini masih temanya masih satu. Saya bergeser dengan tema di teknologi informasi dan komunikasi. Saya lihat itu ada 10 contohnya untuk smart system engineering. Ada smart home, IoT device, mobil cerdas, smart grid system, peralatan produksi otomatis, sistem logistik, smart city solution, kesehatan pintar, pendidikan berbasis teknologi, sistem keadaan cerdas. Ini contoh. Ini wujud nyata dengan smart engineering system tadi. Bisa ditambah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lebih tahu mana yang mau dia. Nah, jikalau ini kebetulan tema saya lebih condong ke teknik, mohon izin saya ambil contoh mengelaborasinya banyak ke teknik, tapi nanti kita bisa diskusi ke bidang yang lain. Saya ambil contoh smart system engineering. Saya pilih smart home device. Saya mau penelitian di sana misalnya. Saya ambil smart home device. Saya lihat TKT-nya. TKT yang memungkinkan. Saya pantau itu TKT 1 sampai 9. TKT-nya kalau Bapak Ibu bisa baca, ada TKT 1 pengamatan ilmiah dasar, konsep formulatif, pembuktian konsep, pengembangan simulasi, validasi laboratorium, pengujian, validasi prototip, siap produk 8, 9 itu implementasi dan peningkatan. Nah, dari TRL ini saya coba yang smart home yang tadi itu, saya coba menjadi TRL-nya gimana. Nah, ini yang TRL. TRL 1 udah langsung targetnya untuk seperti ini, ya ini untuk home device. TRL 1 sampai TRL 9. Ini langsung dipakai untuk home device. Udah jadi. Bisa dipakai. Pengembangan model, apa tahapannya. Latihannya nanti kita lihat. Nah, dari TRL ini, bisa selanjutnya kita atur adalah SOP-nya, roadmap-nya. Nah, ini. Ini roadmap untuk home device. Tujuannya adalah mengembangkan smart home device, walaupun ini masih secara umum ya Bapak Ibu. Inovatif pada fokus pada keamanan, efisiensi energi, dan kenyamanan pengguna. Tujuan ini diwujudkan dalam konteks menciptakan solusi teknologi tinggi dapat dimanfaatkan secara luas dalam konteks rumah pintar modern. Ini contoh. Kemudian tahapan penelitian. TKT 1 sampai 9 tadi kita buat. Analisis kebutuhan pengguna, tugasnya mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan fitur itu 2 bulan. Contohnya, ini saya atur aja 2 bulan. Kalau penelitiannya dalam 1 tahun. Perancangan support system, TRL 2, 3 bulan. Pengembangan prototip awal, 4 bulan. Fungsionalitas, 5 dan 6, TKT-nya 2 bulan. Ini contoh. Walaupun nanti rilisanya 2 tahun, bisa jadi itu. Tinggal tergantung Bapak Ibu. Optimalisasi desain performa, 3 bulan. Versi produk, 4 bulan. Kalau kita jumlah, 2 tambah 3, 9, 9 tambah 2, 11, 11 tambah 3 tambah 4, itu 18, 1,5 tahun. Kalau saya buat smart home system, bisa sampai TKT 9, itu dalam waktu 1,5 tahun. Itu rencananya. Gitu. Oh, lihat penelitiannya, ini kira-kira roadmap-nya seperti ini, kalau dilihat. Nah, kalau grafiknya, ya kira-kira nanti kalau dibuat 1 tahunnya, kira-kira jadi seperti ini. Produk-produknya bisa dipakai. Nah, setiap tahapan ini, Bapak Ibu bisa publikasi. Bisa publikasi dari tahapan pertama, mungkin di Sinta berapa, mungkin bisa patennya di TRL 3, TRL 4. Oh, paten keluar di situ. HKI-nya di mana? Oh, dari sini. Kalau saya bilang dari sini bisa mengakibatkan 5 publikasi jurnal, 2 paten, 2 trade. Dalam waktu 1,5 tahun, kalau saya mengkalkulasi. Nah, kira-kira begitu. Itu yang memperhitungkan. Nah, dari sana, Bapak Ibu, tinggal analisisnya, metodenya seperti apa, nah itu didetailkan lagi, jadwalnya, ini yang harus dibuat. Kemudian metode penelitiannya seperti apa. Nah, ketika udah jadi ini, Bapak Ibu kalau mau masukkan ke PDP atau masukkan ke riset terapan, udah tinggal copy paste. Karena sudah lengkap. Nah, kemudian masuk juga ke pertimbangan etika, risiko mitigasi, sumber daya, dananya berapa. Nah, Bapak Ibu harus rinci, butuh dana berapa. Nah, ini
Saya nggak bisa membuat contoh langsung karena ada etika yang harus saya sampaikan, tapi kira-kira Bapak Ibu sudah pernah buat proposal, ada dananya, ada ininya, lengkap semua. Nah, sebenarnya yang sederhana kira-kira seperti ini. Bapak Ibu pasti bisa buat. Pasti bisa buat. Jadi tergantung yang tadi, bisa membuat rencana, bisa membuat kalkulasi sampai kepada pemangku kepentingan. Nah, ini hal-hal itu kalau menurut saya tidak susah, karena itu sesuai dengan bidang Bapak Ibu semua, hanya perlu ketelitian dan menuliskan mana yang menjadi eh, prioritas Bapak Ibu. Nah, kembali saya ambilkan dari roadmap. Isi roadmap itu sebenarnya yang kami pernah terima hanya dari sini aja. Jadi contoh ini, isi roadmap itu hanya tadi judul maaf, ada judul, ada tujuan, ada tahapan. Bila perlu tahapan ini dibuat dalam flowchart. Kalau di USAID kemarin mereka tidak butuh flowchart, tapi dibuat dalam bentuk tabel, tabelnya dalam bentuk Excel. Silakan, itu banyak hal, nggak harus flowchart. Nah, ada yang membuat indikatornya, silakan. Kemudian kalau di sini ada yang membuat grafik seperti ini, ada yang membuat grafik bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang membuat graf, terserah Bapak Ibu. Yang penting bisa disampaikan, dikomunikasikan dengan baik. Orang sudah bisa memahami. Dan kelengkapan. Nah, kalau di sini saya nggak bisa membuat contohnya apa, eksperimental, desainnya segala macam. Nah, ini Bapak Ibu bisa lengkapi lah. Ini hal-hal yang rinci tergantung dari Bapak Ibu. Nah, ini sederhana sekali. Roadmap itu hanya berisi yang 10 komponen tadi, tahap-tahapnya. Tapi yang mungkin penting sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu mengisi TKT, itu yang menjadi indikator. Nah, saya coba stop share yang ini, saya coba latihan memberikan mengisi TKT, itu TKT yang contoh saya mau berikan adalah TKT, saya kasih contoh TKT ini yang umum, nanti bisa yang lain-lain. Sudah tampilan saya, Bu Tri? Ya, yang ini, yang Excel ada profil peneliti, ya. Oke, ini contoh, ini filenya di tahun 2018, ini nama peneliti, lembaga, nanti bisa diisi lah. Identitas umumnya ada ini, skema dan segala macam boleh diisi. Nah, sekarang kita masuk ke pengukurannya. Nah, kalau bidang umum biasanya seperti ini. TKT 1 dilihat. Ini saya contoh. Ini semoga bisa kelihatan penulisannya ya. Saya lihat. Nah, di TKT 1 kalau bidang umum itu ada 3. Nah, di T3 inilah pertanyaan, inilah indikator yang Bapak Ibu bisa lihat. Apakah asumsinya yang digunakan telah ditentukan? Nah, Bapak Ibu bisa self sendiri, isi sendiri. Lihat nih. Dimulai dari 0, 20, 40, 60, 80, 100. Siapa yang mengetahui? Cuma Bapak Ibu semua kok yang tahu isinya itu. Nanti kita evaluasi. Kalau Bapak Ibu merasa dalam asumsi ini masih 60%, silakan 60%. Contoh. Baru studi literaturnya, udah berapa persen yang Ibu punya, Bapak Ibu punya. Misalnya 80%. Hipotesis 60. Nah, ketika dijumlah otomatis hanya di sini. Berarti TKT Bapak Ibu 0. Nah, inilah gunanya kita tadi yang berroadmap tadi. Kita harus mencari. Nah, setelah saya lihat, biasanya ini minimum 80 baru bisa masuk ke TKT berikutnya. Nah, inilah. Nah, ini indikatornya tergantung dari Bapak Ibu semua mau masuk yang bidang umum atau engineering. Nah, begitu semua. Kalau di sini TKT 2 ada 12 indikator. Nah, dari prosesnya Bapak Ibu nanti melihat, menguji masing-masing. Dari sini ada misalnya peralatan. Ini isi bebas, terserah. Misalnya kan udah diisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu punya. Data yang Bapak Ibu punya misalnya sekian. Ini masih saya mengisi sembarang. Tapi nanti Bapak Ibu mohon dibuat secara teliti tergantung dari riset dari Bapak Ibu. Sudah berapa persen? Bapak Ibu yang tahu berapa persen risetnya. Nah, ini 60% misalnya. Nah, kalau datanya masih seperti ini, dia hanya totalnya dikasih 60%. Dan ini berhenti TKT 1. Nah, biasanya yang berhenti TKT 1 ini, inilah yang masuk ke penelitian dasar. Penelitian dasar sampai TKT 1 sampai TKT 3.
Nah, ini TKT 1, TKT 2 sampai TKT 3. Nah, kalau masih berhenti di sini, dia masih penelitian dasar. Nah, ketika TKT 4, TKT 5, TKT 6, TKT 7, kita mulai dari tempat 5. Ini masuk nanti di sini, riset terapan. Nah, TKT 6, 7, 8, 9, nah inilah yang masuk riset pengembangan. Nah, penelitian Bapak Ibu tergantung daripada pengisian TKT ini. Mengisinya gimana? Ya cuma Bapak Ibu punya apa. Nah, saya mau lihat. Caranya gimana mau lihat? Saya mau lihat dari sini. Semoga bisa terlihat ringkasannya. Sampai di mana? Nah, ketika sudah masuk di sini, ini masih nol. Kalau masih nol semua, berarti hasilnya nanti dari Bapak Ibu, TKT-nya hanya di sini. Inilah final. Nah, inilah contoh untuk engineering umum. Bisa dipakai engineering umum. Saya bisa bagi, di sini ada banyak kalau nggak salah. Saya share dulu yang untuk yang sosial. Sosialnya tadi, saya coba share dulu yang sosial humaniora, sosum. Nih, saya coba share yang sosum. Saya yang sosum ini, saya masuk sosum. Mana tadi sosum? Ini dia. TKT umum, TKT sosum. Saya coba share yang sosum. Maaf, ini Mas. Ini don't save. Ini saya sosum. Siap, mohon maaf. Sosum. Sosum. Ini belum muncul. Beberapa peralatan kami. Ya, ini yang sosum. Sosum syarat pengisi TKT-nya. Ini kalau sudah tampil, isinya sama seperti tadi. Tapi materi yang di dalam poin-poinnya ini berbeda-beda. Ada yang latar belakang, ini sama seperti tadi yang mengisi. Misalnya 60, ini lagi hipotesisnya sudah ada atau tidak. Kemudian ya, ini TKT berikut. Nah, saya ada punya 5, kalau nggak salah nanti Bu Tri saya akan share. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai, berlatih, dikondisikan sesuai dengan tema Bapak Ibu. Baik, mungkin itulah pengantar dari saya. Kembalikan ke Bu Tri, dipersilakan. Terima kasih Pak Mori untuk materi dari penyusunan roadmap dan pengukuran TKT. Singkat, padat, jelas ya Bapak Ibu, saya kira. Nah, untuk selanjutnya biar lebih paham lagi dan menginternalisasi di kita, silakan kira-kira ada yang perlu disampaikan, mumpung ada Pak Memori. Jadi baik monggo Bapak Ibu dosen prodi maupun Bapak Ibu dosen sebagai roadmap dosen ataukah roadmap prodi, dipersilahkan monggo Bapak Ibu. Kalau ada contoh yang sudah dibuat juga nggak apa-apa, kita diskusi bersama. Kalau mau dibawa. Ya, monggo Bapak Ibu, baik dosen maupun keprodi. Mungkin ini Pak Memori sharing sedikit begitu nggih. Kalau kami itu menyusun roadmap yang universitas memang cukup general seperti itu karena kami menginkludkan
dari topik-topik penelitian itu adalah keunggulan dari prodi masing-masing. Jadi biar semuanya itu apa tercover seperti itu. Artinya tadi ada inline-nya dengan universitas dan prodi begitu. Kalau prodi itu apakah bisa nanti kalau di prodi itu ada departemen-departemen tersendiri seperti contohnya keperawatan gitu nih, Bapak. Ada departemen anak, kemudian ada departemen maternitas, jiwa seperti itu. Nah, kemudian kalau di kebidanan ada ya anak, persalinan, kehamilan, dan lain sebagainya. Kemudian dari prodi yang lain, itu juga di psikologi, itu ada peminatan. Artinya di situ ada beberapa keilmuan dosen yang mendukung dari prodi tersebut, begitu. Nah, ini sebenarnya akan mendapatkan dua hal, begitu, Bapak. Kita bisa menyusun roadmap prodi dengan topik-topik atau dengan keilmuan yang ada di dalamnya, mengikuti dari peminatan tadi, departemen-departemen tadi, dan juga malah ini sebagai grup riset seperti itu. Apakah bisa seperti itu, Bapak? Ya, kalau saya boleh dalam bentuk program studi, boleh dalam bentuk grup riset. Tapi kalau dalam riset biasanya itu lebih kena kalau dia grup riset. Jadi satu targetnya lebih konkret gitu loh, Bu Tri. Kalau saya mungkin kalau dia di prodi hanya sepertinya general lagi sama seperti yang di universitas, paling dia tidak mungkin di prodi kebidanan hanya bidang kebidanan doang. Tapi yang tadi kalau memungkinkan untuk riset sebenarnya jangan lagi hanya di prodi aja, nanti pasti general lagi. Mending langsung ke grup riset ataupun personal yang lebih terfokus targetnya apa. Karena kalau roadmap tujuannya tidak terukur, tidak pasti, tidak nggak akan selalu umum lagi. Nah, saya sih mengusul kalau memungkinkan tetap sama seperti targetnya Unjaya tadi itu, ada grup riset. Bila perlu satu tema-tema tadi itu ada satu grup riset. Nah, grup riset itu bila perlu ada kolaborasi yang senior dengan junior sehingga nanti ada kesinambungan dalam risetnya. Jadi mohon izin kami di sini di bawah pimpinan Prof. Sunarno itu ada grup riset. Ada grup riset tentang early warning system, ada grup riset tentang instrumentasi medis, ada grup riset tentang walaupun orangnya sama, tapi penekanan dalam riset itu bisa berbeda-beda. Saya masuk ke 5 grup riset. 5, jadi punya 5 roadmap. Tapi intinya orang boleh pindah-pindah, tapi fokus dalam penelitiannya itu jelas targetnya. Nah, kalau di prodi mungkin kita nggak bisa menjangkau, kalau saya, walaupun nanti prodi itu mungkin secara umum. Tapi kalau grup riset ataupun langsung dosen pribadi, lebih jelas targetnya. Nah, tapi memang gue kembali lagi ke Bapak Ibu ataupun pemangku kebijakan, mana yang lebih mudah dialokasikan. Kalau prodi mungkin targetnya agak ribet, karena masih sifatnya umum. Tapi kalau memungkinkan dibuat lebih skop lebih kecil, lebih kalau namanya roadmap penelitian, lebih bagus dalam target penelitian. Sehingga produknya juga jelas. Kalau ditargetkan satu grup riset misalnya, 1 paten per tahun, tadi capaian Bu Tri yang target tadi bisa dapat 1 paten per tahun, 1 Scopus per tahun gitu. Dalam guru riset tadi, kalau saya buat contoh sederhana, 1,5 tahun kita bisa mengakibatkan 5 paten. 3 paten, 5 jurnal publikasi. Ada yang 1 Scopus, mungkin tadi yang Sinten sekarang. Nah, kalau dari situ, grup riset tadi bisa dipakai juga kerjasama. Nah, grup riset tadi bisa di roadmap riset dari grup riset bisa dipakai juga oleh dosen karena dia jadi bagian dari grup riset tadi. Nah, itu mungkin kalau saya lebih mereferensikan kalau boleh grup riset. Tapi tergantung dari Bapak Ibu mana yang lebih mudah diunjani. Karena pengalaman kami di UGM ini lebih banyak grup riset. Tetap satu lab, padahal kita ada departemen, ada prodi, ada lab. Dalam lab itu ada 5 grup riset, Bu. Nah, grup riset tadi orangnya hanya sama-sama. Hanya mungkin yang tadi roadmap-nya berbeda-beda. Tergantung tadi mungkin kalau grup riset ini PI-nya ini, yang grup riset ini PI-nya ini PI-nya nih. Nah, itu bisa berganti. Nah, itu mungkin bisa membantu kalau model yang kami buat sehingga pencapaian tadi indikator tadi bisa jelas dalam tujuan
roadmap dari universitasnya bisa tercapai, dosennya juga bisa terbantu. Nah, itu usul saya kalau memungkinkan grup riset lebih bagus pakai grup riset. Tapi kalau harus prodi takutnya umum lagi, Bu. Kalau udah umum lagi, dosennya bingung lagi, saya mau meneliti apa. Iya. Nah, itu masukan dari saya. Monggo. Iya. Terima kasih Pak Mori. Kalau di kita memang kebijakan di kita itu ada roadmap universitas Bapak, kemudian ada roadmap prodi juga gitu. Oh, roadmap Tetapi di prodi. sini juga wajib juga untuk roadmap dosen. Nah, Roadmap mungkin dosen. tadi Oh, saya tekankan juga gitu nih bagi teman-teman mungkin sesuai dengan penjelasan Pak Mori tadi roadmap dosen itu kita bisa ambil dari roadmap grup riset seperti itu ya, Bapak. Ya, Jadi betul. mungkin nanti satu roadmap itu bisa digunakan untuk beberapa orang karena memang sudah mempunyai grup riset tadi dengan TKT yang jelas, kemudian luarannya jelas, begitu Jelas semua. kemudian publikasinya juga jelas, begitu sehingga sebenarnya kalau kita sudah mempunyai grup riset itu akan lebih mudah begitu nih Pak. Nah, dan sekarang itu semua penelitian itu diharapkan multidisiplin begitu. Dan memang kita di internal ada kebijakan Bapak untuk penelitian maupun pengabdian itu harus multidisiplin begitu. Ya, bagus. Sesuai dengan ini tujuan yang dicapai nanti mungkin topik-topik tentu membutuhkan banyak keilmuan begitu. Ya. Saya Bagus, kira Bu. itu Kita Bapak support. Ibu. Monggo, kalau Bapak Ibu mau diskusi Oke, pengantar silakan. dari kami Pak Mori dan saya. Mungkin sedikit terkait dengan TKT Bapak. Kami ini sampaikan sedikit Pak Asnawi mungkin bisa di-share. Ini kami sudah mengembangkan di Simulitapas kami Bapak untuk Oh, ada penyusunan TKT-nya ya? Oh TKT ya, bagus. begitu. Kalau Nanti sudah ada. mungkin secara manual tadi apa yang di Pak Mori tadi mungkin bisa digunakan untuk belajar. Kemudian di kami kita kembangkan untuk TKT-nya penyusunan pengukuran TKT. Ya. Jadi di sebelum kita melaksanakan penelitian begitu. Monggo Pak Asnawi. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon izin nggih, Bapak Memori, saya mau mendebutkan sedikit nih. Jadi ini masih jalan di laptop saya, belum saya unggah karena takutnya nanti mengganggu sistem yang sudah operasi. Jadi Simulitapas ini kemarin saya kebagian ini untuk mengembangkan lanjut gitu nggih. Nah, terus ada beberapa hal yang harus saya update dari Simulitapas ini. Kemarin saya diminta untuk fokus dulu ke perhitungan TKT. TKT ya. Jadi saya kemarin fokus, datanya baru saya dapat pagi kemarin. Jadi saya ngebut semalam nanti, tapi sudah ada sedikit tampilan gitu, walaupun fungsionalitasnya belum. Ada beberapa yang sudah, tapi belum sampai ke database nyimpen gitu. Jadi ini saya coba bisa diperhatikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Di sini mulai dari daftar usulan baru. Jadi sudah saya bikinkan satu ini usulan baru. Lalu kalau dilihat di sini sekarang ada tombol hitung TKT yang ini. Jadi ada input RAB, lalu di sebelahnya ada hitung TKT. Kalau diklik nanti masuknya seperti ini. Ini saya mencoba meniru yang di Bima. Cuman di Bima itu kan bisa nambah pengukuran gitu ya. Jadi bisa ada beberapa pengukuran gitu. Kalau yang di tempat saya masih batasi hanya satu saja. Jadi di sini untuk perhitungan TKT itu ada jenis kategori TKT-nya. Nanti terus di sini setiap itu nanti beda-beda nanti. Jadi misalkan untuk jenis umum art engineering itu TKT 1 sampai 9, misalkan yang TKT 1 itu prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan.
TKT 2 nanti formulasi konsep dan seterusnya ya. Kalau saya pilih yang jenis software nanti akan Muncul muncul ya. TKT 1 prinsip dasar dari teknologi dan Oke, sip. pendidikan, TKT 2 formulasi konsep, TKT 9 nanti sistem benar-benar teruji dan seterusnya ya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini mohon maaf indikatornya belum saya entrykan ke database karena Masukkan ya. Ya, ya. kebetulan Ya. datanya itu kemarin tidak ini belum mesin friendly gitu. Jadi saya harus ketahui dulu gitu. Harus copy paste ya. Iya, tapi pun harus sedikit di ini dulu. Jadi memang belum Iya. sempat saya kita fokus ke sistemnya dulu gitu. Nanti datanya tinggal masukkan Ya. ke database langsung akan muncul. Yang sudah lengkap di sini adalah yang jenis umum dan hard engineering, TKT 1 dan 2. Di sini TKT 1 itu nanti butir-butir indikatornya ada 3. Nanti misalkan ini capaiannya, kalau saya baca dari petunjuk yang saya baca dari hitung TKT.ristek.dt ya, itu Ya. nilainya seperti ini. Jadi 0, 20, 40, 60, 80, 100 gitu ya. Milih Ya. gitu kan. Kalau nggak salah gitu. Nah, ini kalau saya misalkan milih, nanti rata-ratanya akan mengikuti 60, Ya. 60, 60, nah menjadi 60. Nah, Ya, sama seperti tadi. gitu, rencana saya kalau ini kurang dari 80, maka nggak bisa pindah ke TKT selanjutnya. Iya. Betul gitu ya, Pak? Iya. Ya, Iya, sesuai dengan yang tadi dia. kalau sudah 80 baru bisa buka yang selanjutnya. Tapi ini belum saya kasih. Ya. Gitu. Nah, ini misalkan nanti pindah ke TK 2 nanti ada lagi dengan Ya. kan ini indikatornya banyak sekali gitu. Nah, ini sama ini semuanya Oke. sudah ini kayaknya. Belum, yang ini belum, mohon maaf ya. Yang ini belum. Ya, baru yang awal tadi yang sudah. Yang ini yang sudah untuk perhitungan. Oke, nanti itu Under masih, construction. tapi intinya seperti itu, Pak. Yep. Jadi setelah nanti Nah, disimpan, udah bagus tuh. sistemnya sudah otomatis akan Menyimpan ya. menyimpan TKT yang cocok untuk penelitian ini itu adalah TKT yang mana gitu, Pak. Oke. Kira-kira gitu. Bagus, Pak. Terima kasih, sudah Pak saya Asnawi. kerjakan. Untuk Iya, berlatih kira- saya kasih di grup di chat Bu file-file yang tadi mungkin itu yang saya punya sejak 2018 mungkin bisa membantu pelatihan. Tapi satu kasih note, kita boleh mengisi sesuka hati kita. Tapi kan kita dalam bertanggung jawab, mana buktinya kita harus bisa berani tunjukkan. Nah, itu yang penting untuk kita catat. Jadi kalau mau ngisi, saya bisa TKT 9 kita isi 100 semua, tapi tidak ada buktinya kan begitu. Jadi ini pengisian karena self assessment, kita mau melihat dari dokumen. Nah, di Indonesia dokumen itu penting. Makanya kalau udah dibuat dokumennya harus ada lampirannya. Nah, pengukuran TKT ini harus dilampiri dengan bukti pendukung. Bukti pendukungnya apa? Biasanya publikasi, biasanya buku, biasanya paten, biasanya itu kalau sudah paten biasanya sudah masuk itu TKT 5, TKT 6. Publikasi itu minimum TKT 3. Tapi kalau nggak ada publikasi, udah dibilang TKT 4, nah tanda tanya itu. TKT 4 tapi nggak ada publikasi 1, 2, 3. Nah, ini bisa dipertanyakan. Itu saja note-nya, Bu Tri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mori. Begitu Bapak Ibu, insya Allah ini pengembangan Simulitamas kita, ya. Kami berusaha untuk ini menyesuaikan dengan hibah-hibah yang ada di luar begitu, karena di luar itu pengukuran TKT itu sangat penting sekali begitu. Nah, ini juga sejalan dengan roadmap yang kita buat begitu ya, biar kita familiar seperti itu ya, sehingga hari ini kita ambil topik terkait dengan TKT dan roadmap. Terima kasih Pak Asnawi ya. Ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin itu gambaran TKT di Simulitamas kita gitu nggih. Dan tadi juga ditayangkan Pak Asnawi tadi untuk upload roadmap juga begitu. Nah, untuk selanjutnya jika ada yang masih kurang paham untuk penyusunan TKT ataupun penghitungan untuk penyusunan roadmap maupun penghitungan TKT. Mumpung ada Pak Mori ini, hibahnya luar biasa. Kita berbagi, saya senang berbagi banyak periset-periset yang bisa menghasilkan
lebih banyak lagi. Tahun ini saja berapa M Bapak untuk grup risetnya Tahun menghasilkan? ini kami mengelola 8 miliar untuk grup riset early warning system. 8 Grup riset M. yang lain masih ada lagi. Untuk early warning system itu 8M, 2 kedai reka, 2 riset terapan, 1 riset doktor, 1 riset magister, kemudian ada 1 riset internal. Nah, jadi kira-kira totalnya kira-kira 8M. Ya mungkin Bapak Ibu bisa dapat yang lebih banyak lagi. Amin. Nah, itu pastinya roadmap-nya sudah jelas begitu ya, Bapak. Ya, Karena kalau kita mohon izin, menyusun, satu lagi Bu, mohon izin ya, ketika roadmap itu hati-hati jangan sampai memberikan informasi yang bisa dipatenkan. Kayak tadi, kebetulan karena roadmap saya yang di grup riset itu ada informasi paten, mohon izin saya nggak bisa langsung bagi. Jadi saya cuma bagi yang secara umum saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau diskusi tentang konten, saya kan bisa lebih detail lagi menyampaikan. Gitu, Bu. ya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, monggo Bapak Ibu. Kira-kira ada yang belum jelas? Sepertinya sudah jelas ini, Pak. Karena Padahal cuma penjelasannya sudah ringkas-ringkas loh. detail. Mohon izin Pak Memori untuk yang di di Univ itu memang kami belum bisa mencantumkan sampai TKT-nya secara detail begitu karena memang masih umum begitu sehingga luaran saja itu yang kami sampaikan begitu. Biasanya di Univ begitu Bu, pasti secara umum. Nanti juga sampai prodi tekaram. Nah itu yang saya jaga. Nanti secara umum dosennya bingung saya mau ngapain. Nah itu loh. Jadi lebih bagus tadi ke grup riset, lebih tertantang. Iya. Grup riset ataupun roadmap dosen itu sendiri ya Bapak. Atau Jadi dosen. sudah, Nah dosen boleh, sendiri boleh. Atau grup riset. Lebih enak grup riset rame-rame, keroyokan. Iya, betul. Jadi sudah terfokus begitu ya. Sudah Luaran terfokus. maupun Nah, TKT-nya. Ya. Luaran dan Monggo TKT. Bapak Ibu. Yang sosum belum saya share ya, Pak Edi ya. Sepertinya sudah ya. Saya coba lagi ya. Sosum. Yang ada di sosum. Saya coba kirim. Saya coba ya. Ya, mungkin ada yang lain. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin ada pertanyaan di grup chat, Pak. Oh ya. Ya. Dari Bu Ulfi, mohon maaf izin bertanya Pak Mori, jika saya tangkap berarti roadmap dosen tidak harus 5 tahunan ya? Monggo Pak. Ya. Jadi saya menjawab ini tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau mau menyelesaikan satu proyek itu, satu kegiatan itu berapa tahun gitu. Kalau cuma 1 tahun cukup 1 tahun, berarti tahun depan ganti roadmap lagi. Gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya ada keberlanjutan. Jadi kalau jangan sampai tahun ini neliti ini, tahun depan neliti ini, jadi beda-beda. Sehingga bunga rampai. Harapannya ada pengembangan. Jadi ketika kita meneliti satu ini, nanti ada hubungannya juga dengan peneliti berikutnya. Jadi tahun itu tergantung Bapak Ibu. Kalau mau dibuat 5 tahun boleh, tapi lebih cepat lebih baik. Saya selalu itu kalau penelitian itu, karena penelitian itu masanya maksimum 5 tahun. Karena setelah 5 tahun pasti sudah berubah isunya. Nah, roadmap itu juga saya ulang itu maksimum banget itu 5 tahun. Jadi biasanya 3-4 tahun itu udah cukup. Baru nanti kira-kira pengembangannya kemana itu boleh dipakai. Dan lebih bagus roadmap itu langsung berdasarkan proyek akhir. Jadi bukan di awang-awang. Misalnya roadmap tentang early warning system terlalu panjang. Buat aja tentang ini. Kira-kira begitu Bu Ulfi. Jadi tidak harus 5 tahun. Tergantung daripada target dari Ibu sampai TKT 9-nya itu berapa lama gitu. Kalau TKT 9-nya cukup dalam 2 tahun, 2 tahun. Begitu. Bu Ulfi. Mungkin menambahkan Pak Mori.
eh, menambahkan pertanyaan ini. Ya. Apakah dosen bisa ataupun grup riset itu bisa menyusun roadmap hingga jangka panjang, tetapi memang di situ ada peningkatan atau tadi setelah selesai topik ini kita berkembang lagi ke topik ini. Jadi setiap topik itu sampai ke TKT 9 mungkin ada roadmap-nya tersendiri begitu nggih, Pak. Jadi untuk selanjutnya kita kembangkan ke topik ini begitu sampai kita mendapatkan ending-nya itu kita mau seperti apa. Apakah begitu juga bisa, Ya. Bapak? Boleh Bu. Jadi gini, kalau kami dulu buat roadmap besar ada target besar. Misalnya target besar kami dulu membangun adalah center EWS. Center EWS ini bisa EWS bencana, bisa EWS ini. EWS lagi saya bagi lagi targetnya. Jadi ketika kita ngomongin TKT 9, bukan 9-nya satu grup riset tadi, bisa saja dibagi-bagi. Grup riset tadi bisa memiliki 10 roadmap turunan. Jadi ada roadmap utama, ada roadmap turunan. Nah, turunan tadi tuh bisa lagi keroyokan. Makanya dalam grup riset ada subgrup lagi, silakan. Tapi kalau daripada jangan langsung bermuluk-muluk menjadi center yang besar, buat aja grup riset itu berbasis proyek. Lebih enak. Pertama mulai dengan proyek kecil, nih, nanti kita bidang ini saja ya. Nah, jadi ada lima roadmap, udah menjadi grup riset beneran. Nah, itu yang maksud saya, setiap orang bisa membawa roadmap masing-masing, nanti disinergikan menjadi roadmap dari grup ataupun roadmap dari skala yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kami ada satu membentuk grup sekarang, namanya riset tentang teknologi baterai. Jadi satu divisi, kita bangun sekarang itu. Jadi ada EWS-nya. Teknologi baterai, dibagi lagi, ada baterai manajemen sistem, ada pembangunan pabrik baterai, ada ini. Punya roadmap masing-masing. Jadi untuk teknologi baterai, untuk grup riset baterai, ada lagi roadmap masing-masing. Nah, itu tergantung yang tadi itu. Itu nanti bisa diklaim dosennya, saya tentang roadmap ini. Misalnya 2 tahun ini saya fokus ke roadmap ini, ya itu aja maju. Mungkin dari subgrup dari riset tadi. Nah, ini masih fleksibel Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh elaborasi kemana? Mau dibuat. Yang penting roadmap tadi punya tujuan akhir. Jangan sampai nggak tahu tujuannya. Jangan sampai roadmap tapi tanpa tujuan. Nah, itu yang lebih repot. Karena nggak bisa kita ukur. Sekali lagi, kalau sudah sampai TKT 9, bagian mananya? Kalau sudah, tinggal kembangin kelanjutannya, kembangin site-nya, kembangin. Nah, lebih besar lagi. Nah, kira-kira gitu, Putri. Jadi, bisa dari skala kecil, bisa dari skala besar. Tergantung daripada tadi, timnya mau kemana. Nah, itu bisa dibawa. Jadi fleksibel ya, Bapak tadi. Ya, Yang penting fleksibel. terukur Itu begitu ya. terukur. Yang outputnya terukur, kuncinya itu. Siap. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu kemarin kami sampaikan begitu untuk upload roadmap di Simlitapmas itu apabila kemarin di tahun 2022 itu sudah selesai kita menyusun yang baru, tetapi kalau memang mempunyai roadmap yang panjang, jangka panjang itu monggo bisa diupload roadmap yang jangka panjang tadi begitu ya. Begitu Bapak Ibu. Monggo mungkin ada yang disampaikan kembali. Ini udah siap dengan roadmap masing-masing ini, Bu Tri. Ini udah aman berarti. Memang ini sudah kita wajibkan dari awal Bapak untuk roadmap itu mempunyai gitu ya. Tetapi memang tahun ini kita perekrutan dosen baru begitu ya, sehingga ada dosen baru yang mungkin belum ini menyusun begitu. Ya. Tetapi biar ini kita refresh saja ini Bapak. Yap. Karena Nanti kemarin kalau di klinik misalnya juga sudah ini. Kalau misalnya ada kendala atau ada mungkin takut roadmap-nya ketahuan, nggak apa-apa, di-share ke saya atau diskusi ke saya juga boleh. Nggak, saya terbuka. Takutnya nanti ketahuan saya mau melakukan apa ya, nggak apa-apa. Boleh diskusi di di Japri, boleh, silakan. Ya kalau di etika reviewer itu kan memang tidak boleh ini ya, mengambil roadmap dosen seperti Ya, itu. itu yang takutnya seperti itu ya silakan, nggak apa-apa, saya terbuka untuk diskusi. Jadi kalau ada perlu boleh langsung ke saya juga silakan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang secret atau ini boleh silakan. Saya berikan nomor WA saya untuk diskusi. Tapi mungkin agak slow respon, mohon maaf Bapak Ibu ya, tergantung situasi. Ya,
Siapa Pak? Itu Bapak Ibu untuk nomor Pak Memori juga sudah di-share ya. Jadi mungkin nanti bisa berdiskusi juga dengan Pak Memori. Monggo ada lagi Bapak Ibu? Artinya udah matang semua. Nggih, siap. Sepertinya sudah cukup paham ini Bapak untuk penyusunan roadmap dan pengukuran TKT. Oke, nanti kalau misalkan ada yang perlu kami Izin tanya Bu Tri. diskusikan. Oh, Oh, ada iya, nih. monggo Bu Dwi. Ya, Pak, izin bertanya untuk yang Ya. roadmap dosen itu, kalau kita mau menggambarkan per tahun itu, apakah perlu hanya topik saja yang disampaikan atau kayak semacam judul? Karena saya kadang melihat ada beberapa teman yang menyusun itu berdasarkan judul gitu, Pak. Kalau dibuat berdasarkan judul nanti diambil orang, Bu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya itu berbasis produk gitu loh. Jadi misalnya kalau kita ambil roadmap, kalau roadmap-nya itu satu produk TKT 9, misalnya tadi kan membuat home smart system, baru nanti dibuat aja bulan kesekian atau tahun kesekian TKT sekian, formulasi, ini terapan, ini nih. Jadi orang hanya tahu, oh prosesnya di situ gitu. Nggak usah kasih tahu judulnya, tapi judulnya orang ambil selesai gitu. Ibu kasih judul langsung, kasih aja yang gambaran umum proyek akhirnya atau formulasinya. Saya lebih suka ngasihnya itu langsung aja TKT-nya. TKT-nya apa? Masih TKT 1, formulasi konsep. Udah, baru penjabaran. Tapi kan tema besarnya goal-nya sudah ada tadi itu. Nah, goal akhirnya itu yang perlu. Kalau goal akhirnya TKT 9-nya itu misalnya mendapatkan sesuatu itu goal, nah berarti apa? Tahunnya tadi, tahun ini saya TKT 2 sampai TKT 3, misalnya. Formulasi konsep atau evaluasi konsep. Nggak usah diberitahukan evaluasi dengan apa. Itu jangan jangan dibuka semua. Itu yang saya bilang tadi. Mungkin saja itu jadi peluang bagi orang lain untuk tema, terutama ketika dia dipublish. Buat secara umum, tapi untuk detail-detailnya hanya ibu yang tahu. Langkah-langkahnya, stepnya boleh, tapi detailnya. Makanya saya tidak suka tidak merekomendasikan kita meng-copy paste template roadmap orang lain. Karena apa? Pasti informasi-informasinya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu tujuannya ini, tahapnya ini, seperti yang saya sampaikan tadi, nggak usah terlalu disampaikan detail, saya akan mengukur kerjasama dengan rumah sakit mana, kerjasama dengan itu. Nggak usah di follow up. Hanya diberitahukan stakeholder-nya nanti rumah sakit terdekat, rumah sakit di Bantul, rumah sakit di sini, rumah sakit di sini. Ini karena itulah etika. Jadi penyampaiannya cuma itu. Tapi bedakan roadmap dengan proposal. Kalau proposal, itu sudah detail semua. Tapi ketika di roadmap, hanya seperti inilah tempat kita berpetanya seperti ini. Kalau bermain di Jogja, ya informasikan Jogja, secara umum saja. Tapi detailnya nanti, Bapak Ibu semua mengelaborasikan di proposal. Makanya kalau secara umum, saya kasih roadmap begini. Oh, dengan membaca roadmap ini, misalnya investor, saya mulai, oke, bagus nih roadmap-nya, kasih proposal detailnya ya. Nah, itu udah masuk. Nanti sudah masuk angkanya. Nah, jadi roadmap ini hanya menggambarkan secara umum dari riset Bapak Ibu, nanti kemana, arahnya kemana. Tetapi ketika investornya sudah oke, baru proposal. Jangan kasih proposal dulu. Kalau langsung kasih proposal, proposalnya ditarik. Diambil sama orang lain. Jadi di etika juga seperti itu. Jadi roadmap itu nggak apa-apa secara umum, detail-detail mentalnya ada di bagian proposalnya Bapak Ibu nanti. Itu Bu Bi. Baik Pak, terima kasih. Oh ya Bu Tri, ini ada pertanyaan di grup chat Bu Tri dari Bu Masta. Untuk roadmap masing-masing dosen, apakah ada template yang bisa kita ikuti Bu? Sudah kita share ya Bu Masta di sini. Itu ada. Jadi semua kebijakan dari LPPM ada di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau terkait dengan
Bapak Ibu prodi maupun keprodi maupun dosen, kalau terkait dengan Renstra ada di sini, begitu. Jadi semua dokumen kebijakan yang ada di LPPM bisa kita search di di Simlitapmas Unjaya, begitu. Ya. Untuk ke depan kita juga untuk surat tugas dan kontrak ini kita juga melalui Simlitapmas juga, insya Allah. Ya. Jadi untuk tahun ini itu. Unjaya Begitu ya, Bu benar-benar Master. jaya, lengkap. Lengkap, Bu. Iya, Bapak. Jadi kita harapkan semua online seperti itu, Bapak. Ya, Ya, betul. begitu, Bu Lebih Master. bagus. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Begitu, Bapak Ibu, ada lagi? Ya. Sepertinya sudah tidak ada, Bapak. Dan terima kasih, Bapak. Ini materinya yang luar biasa, singkat, jelas, padat. Dan apa bisa kita contoh implementatif lah seperti itu ya. Semoga saja nanti dosen-dosen juga sudah paham baik terkait dengan TKT maupun dengan roadmap gitu. Nggih, untuk TKT nanti kita tindak lanjuti untuk hibah internal juga seperti itu. Nggih. Saya kira Ya, itu sih. untuk hari ini Pak Mori, dan selanjutnya karena ngobris kita itu lanjut terus, Bapak, nanti mungkin jadi kita seling antara eksternal dan internal seperti itu. Internal ini kita harapkan untuk diseminasi hasil, terutama Ya, teman-teman yang lolos hibah seperti itu, sehingga nanti tips triknya seperti itu biar lebih mengena begitu, Bapak. Ya, ya. mungkin Terima kasih, kedepannya Bu Tri. Terima minta kasih, tolong Bapak lagi. Ibu. Siap, siap. Ya. Kalau waktu saya siap untuk. Oke. Terima kasih banyak. Mbak Chandra mungkin ada dokumentasi. Monggo Bapak Ibu untuk dokumentasi silahkan di-on-kan kameranya. Mbak Chandra ada? Bu Dwi minta tolong ya, Mbak Chandra nggak ada? Oh, ya, Oke. Mbak Chandra udah. Ya. Baik, silakan Mbak Chandra. Oke, baik, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Kali lagi nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nggih, sudah. Terima kasih banyak Pak Mori Ya, terima kasih, Bu Tri. untuk Terima materinya kasih, hari Bapak Ibu ini. semua. Ya, terima kasih banyak Ibu. Dari saya sebagai pembuka dan moderator, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga dengan ngobris ini kita bisa lebih meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat kita. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Terima Oke, kasih mohon sekali izin Pak Mori. saya. Ya. Terima kasih.